Tidak boleh makan mentimun beserta kulitnya. Halo sahabat Haksin, kembali lagi dengan saya Dr. Sintanida Fadilah dalam channel Haksin Medical. Kali ini saya akan mengulas tentang salah satu buah, yaitu buah mentimun. Jadi, mentimun ini adalah salah satu buah yang memiliki banyak sekali kandungan seperti air, kemudian ada beberapa vitamin dan juga mineral. Mentimun mengandung 95% air, kemudian mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin C. Yang mana vitamin C dalam mentimun ini memenuhi 15% dari kebutuhan harian kita. Lalu, dalam mentimun juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, zinc, magnesium, asam folat, dan juga serat, serta mengandung antioksidan yaitu kukurbitans. Dan mentimun ini termasuk makanan atau buah yang mengandung rendah kalori loh. Lalu untuk manfaat mentimun ini tentunya banyak sekali ya. Oke, kita sekarang akan bahas mengenai manfaat mentimun. Yang pertama, mentimun mengandung 95% air. Artinya, karena kandungan air yang banyak di dalam buah mentimun ini, maka akan memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita, sehingga tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Selain daripada itu akan berpengaruh juga loh terhadap kulit kita, sehingga kulit kita pun akan terjaga kelembapan dan juga hidrasinya. Sehingga apa yang akan terjadi? Kulit kita akan selalu lembab, kemudian tidak mudah iritasi dan tidak cepat timbulnya kerutan. Lalu manfaat yang kedua, kandungan antioksidan pada mentimun yaitu kukurbitans tentunya dapat menangkal berbagai radikal bebas. Dan juga ternyata kukurbitans ini berperan juga sebagai anti kanker, yaitu dapat membunuh dan menghambat sel-sel yang bisa menumbuhkan kanker. Lalu yang ketiga, manfaat dari mentimun karena kandungan seperti vitamin K dan juga antioksidannya ini dapat mengurangi kadar lemak jahat dalam tubuh kita, seperti bisa mengurangi kolesterol, mengurangi kadar lemak LDL, dan dia dapat meningkatkan kadar lemak baik seperti HDL. Lalu bisa juga mencegah penyakit arteriosklerosis serta membantu meningkatkan atau memperlancar sirkulasi darah, sehingga mentimun sangat baik dikonsumsi untuk membantu menjaga kesehatan jantung. Lalu yang keempat, manfaat mentimun ini adalah karena mengandung kalium ya. Kalium yang banyak pada mentimun ini bisa mengurangi tekanan darah atau mengontrol tekanan darah. Jadi kalium yang terdapat pada mentimun ini dia berperan dalam proses vasodilatasi pembuluh darah, sehingga pembuluh darah akan terbuka, kemudian untuk pembuangan dari zat-zat sisa metabolisme, limbah, dan juga natrium pada tubuh kita itu akan lancar, sehingga itu akan keluar melalui urin, sehingga tekanan darah akan menurun. Jadi mentimun sangat baik dikonsumsi untuk penderita hipertensi. Lalu, manfaat yang kelima dari mentimun ini adalah kandungan vistin yang terdapat pada timun itu berperan sebagai antiinflamasi. Jadi antiinflamasi ini adalah anti peradangan ya, sehingga mentimun sangat baik untuk membantu mengurangi peradangan pada penyakit-penyakit seperti penyakit kulit yaitu dermatitis, eksim, kemudian selulitis. Bahkan bisa mengurangi gejala peradangan pada akne atau jerawat. Lalu untuk penyakit lain seperti batuk pilek, panas dalam, radang tenggorokan, demam tinggi, dan juga gejala flu berat itu juga bisa dapat dikurangi dengan mengkonsumsi timun. Lalu zat vistin ini juga berperan untuk membantu menjaga kecerdasan otak. Dia berperan dalam meningkatkan daya ingat memori serta kognitif. Keenam, mentimun ini juga bisa berperan dalam mengontrol dan mengurangi kadar gula dalam darah. Jadi, mentimun bisa membantu si organ pankreas ini memproduksi hormon insulin. Jadi, hormon insulin ini adalah
hormon pada tubuh kita yang berperan dapat mengurangi atau mengontrol kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh, sehingga dengan konsumsi mentimun kadar gula akan stabil. Jadi mentimun ini sangat baik dikonsumsi untuk penderita diabetes dan untuk mencegah penyakit diabetes. Lalu yang ketujuh, manfaatnya dari mentimun tentunya dengan banyaknya kandungan air itu bisa berfungsi sebagai cemilan diet yang bisa menurunkan berat badan karena mengandung banyak air, kemudian serat, sehingga mengenyangkan tapi rendah kalori. Lalu yang kedelapan, kandungan vitamin A dan juga kalsium pada mentimun ini berperan untuk menjaga kesehatan mata dan juga tulang. Lalu yang kesembilan, nah, mentimun ini kan mengandung banyak vitamin ya, sehingga akan membuat tubuh kita itu menjadi lebih segar, bugar, dan penuh energi. Tentunya dari banyaknya vitamin dalam mentimun ini juga bisa berperan sebagai imun booster yang akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga tidak mudah terserang penyakit. Lalu yang ke-10, untuk kalian yang memiliki permasalahan bau mulut atau halitosis, timun bisa menjadi salah satu solusinya. Karena mentimun dapat berperan sebagai membunuh bakteri, jadi dia bisa berfungsi sebagai membunuh bakteri penyebab bau mulut dan gigi berlubang, sehingga membuat nafas juga menjadi lebih segar. Lalu yang ke-11, mentimun ini juga bisa membantu meningkatkan pertumbuhan rambut dan juga menguatkan kuku. Lalu yang ke-12, dengan kita meletakkan seiris mentimun ya di daerah bola mata kita, itu akan membantu menyegarkan mata, membuat mata menjadi lebih rileks, kemudian bisa mengurangi mata panda atau kehitaman pada mata. Lalu untuk konsumsi mentimun yang terbaik seperti apa? Apakah dikonsumsi secara mentah beserta kulitnya atau kita harus mengelupas kulit dari mentimun? Jadi untuk konsumsi yang terbaik itu adalah dengan cara mentah dan kita makan beserta kulitnya. Mengapa? Karena di dalam kulitnya itu juga mengandung antioksidan dan juga nutrisi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan rasa pahit pada mentimun, di kulit atau di bagian ujung mentimun. Ternyata rasa pahit pada mentimun itu disebabkan karena antioksidan cucurbitans yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan manfaat semuanya termasuk antioksidan, kita makan mentimun semuanya ya, mulai dari kulitnya, kemudian ujung-ujung mentimun itu yang paling banyak mengandung antioksidan. Yang paling penting adalah kita pastikan bahwa mentimun itu sudah dicuci secara bersih karena kita takut akan kandungan dari pestisidanya. Lalu bagaimana kalau dibuat seperti acar ataupun salad? Sebenarnya boleh saja untuk mentimun diolah menjadi acar ataupun salad. Untuk mentimun diolah menjadi salad bisa dikombinasi dengan sayur dan buah yang lain. Lalu untuk mentimun dengan dibuat acar itu juga diperbolehkan. Tapi kita lihat lagi nih, untuk pembuatan acar itu kan di situ ada proses perendaman ya. Biasanya dalam proses perendaman itu ada diberikan bumbu seperti garam dan lain-lain. Nah, saran saya untuk pembuatan acar tidak perlu menggunakan garam. Jadi cukup diganti dengan cuka dan mentimun saja. Karena apabila kita memberikan garam, dan itu tidak sedikit ya garam yang kita berikan pastinya dalam pembuatan acar, itu akan mengganggu manfaat dari mentimun, terutama kandungan-kandungan yang terdapat pada timun. Karena tinggi natrium yang tadinya mentimun bisa menurunkan tekanan darah, justru karena adanya garam itu akan membuat tekanan darah meningkat. Lalu untuk konsumsi mentimun ini sebenarnya kan tidak boleh juga berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik. Jadi untuk batasannya yaitu cukup 2-3 buah mentimun saja dalam sehari. Jadi itulah tadi rangkaian seulas tentang mentimun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share informasi ini ke teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, dan orang-orang yang kamu sayangi. Salam sehat, sahabat Helsin.